limited. Terus kenapa saya pisah? Jadi kebiasa kan kalau orang lain sharing dibilang apa kamu itu nggak ada batas, kamu itu luar biasa, kamu itu pokoknya nggak ada batas lah, bisa ngelakuin apa aja dan sebagainya. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya mau bahas tentang sedikit yang berbeda. Oke, tentang saya mau bahas tentang limitednya. Oke, saya mau bahas tentang keterbatasannya. Karena kita tahu ya Bapak Ibu ya, kita sebagai manusia kan Pastor Om Bagus, Papa bilang kita nggak terbatas, kita luar biasa. Tapi dalam kehidupan kita, terbatas banget, bener gak Bapak Ibu? Kerja di tempat yang misalnya kita kerja tempat biasa aja, bisnis kita harus tutup dan lain sebagainya. Lah mana yang nggak terbatasnya? Oke, nah hari ini saya mau bahas itu. Oke, next slide. Ini nggak ada pencetan. Oke, next lagi. Ini di Filipi 4:13, kalau kita bisa ngelakuin semuanya karena Tuhan. Oke, ini latar belakangnya sedikit. Waktu itu Rasul Paulus dia ada ngomong kalau dia itu cukup apa maksudnya? Dia itu nggak perlu berlebih lah. Dia perlu cukup karena apa? Karena dia udah ngerasain berlebih, dia udah ngerasain kekurangan. Dan dia bilang apa? Oke, dari semua itu kenapa aku bisa berasa cukup? Karena aku tahu aku punya Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Oke, jadi Paulus pun sadar manusia itu terbatas. Next lagi. Nah, di ayat selanjutnya lagi ini sedikit tema utamanya lah ya. Next lagi, Bray. Di 2 Korintus 12:9 ya, cukuplah kasih karunia aku justru dalam kelemahan. Di sini saya bisa ganti kelemahan dengan keterbatasan. Justru dalam keterbatasanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin Bapak Ibu. Dan faktanya, saya akan membawa sedikit faktanya. Next slide. Otak kita didesain dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ada satu bagian di otak kita yang menahan kita untuk kita melakukan hal di luar kebiasaan kita. Bagian itu namanya amigdala. Sorry Bapak Ibu, kelihatan nggak saya gitu? Oke, saya agak sedikit bawa biologis ya. Jadi otak kita itu didesain Tuhan Yesus dengan luar biasa. Tapi faktanya, Tuhan mendesain otak kita dengan keterbatasan. Maksudnya apa? Ada satu bagian di otak kita yang membuat kita susah untuk keluar dari zona nyaman. Misalnya nih Bapak Ibu biasanya tidur-tiduran di rumah. Tiba-tiba ada satu kejadian, harus ambil rapot ke anak sekolah. Tiba-tiba ngerasa males. Karena apa? Karena otak kasih sinyal, ini bukan kebiasaan lu. Ini ancaman nih. Nah ini bukan saya ngomong, ini penelitian yang ngomong ya. Ada bagiannya namanya amigdala Bapak Ibu. Itu adalah bagian otak di mana didesain untuk menahan kita ngelakuin hal yang nggak biasa kita lakuin. Oke, itu kenapa kalau ada orang olahraga tiba-tiba nggak olahraga, pegel-pegel, capek. Tapi ada sebaliknya, ada orang yang nggak pernah olahraga pasti suruh olahraga, capek lah. Benar nggak Bapak Ibu? Males lah. Karena bagian otak ini yang menyuruh, lu lakuin hal di luar kebiasaan lu loh. Oke, dan faktanya untuk membuat jalur baru di otak kita untuk bisa menjadi kebiasaan dibutuhkan waktu 20 sampai 60 hari. Jadi 21 sampai 3 bulan. Untuk Bapak Ibu bisa merasakan itu udah jadi bagian kebiasaan. Oke, next slide. Saya memakai bantuan AI, dibilang begini, amigdala itu adalah fungsinya survival instinct. Jadi dia kasih survival instinct lah. Kalau ada suatu hal yang nggak benar, dia kasih tahu, ini nggak seperti biasa loh. Ini di luar dari jalur lu loh. Kayak gitu. Oke. Nah, bagian otak purba kita, rutinitas berarti kelangsungan hidup. Jadi rutinitas itu biasa kelangsungan hidup. Tapi kalau misalnya di luar kebiasaan itu ancaman. Oke. Dan faktanya yang ciptain kita Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan Yesus menciptakan kita dengan sangat kompleks dan luar biasa. Tapi ada satu bagian seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan tentang keterbatasan kita. Kadang saya sendiri sama ya Bapak Ibu. Ketika saya melakukan sesuatu, enaknya kalau gue bisa ngelakuin ini dengan ketidakterbatasan amunisi banyak duit lah, bisa berjajanin orang. Atau misalnya bikin bisnis, banyak duit bisa bikin bisnis apa aja, rugi nggak masalah. Teman saya ada bikin barbershop buat lulus doang kuliahnya. Kayak enak juga ya. Tapi saya mau bikin sesuatu aja susah. Saya bikin skincare gagal, hilang duit berapa dan sebagainya Bapak Ibu. Oke. Nah, kadang kita suka bilang kita suka alasan dengan apa yang kita mampu. Benar ya? Aku kerja di perusahaan kayak gini, aku nggak kuliah soalnya. Aku nggak bisa di perusahaan multinasional company karena aku cuma anak SMA. Atau misalnya, aku udah tua. Oke. Aku udah tua, jadi aku nggak bisa apa-apalah. Aku udah sakit-sakitan, udah kamu aja yang kerja. Atau misalnya dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kita suka memakai semua dengan keterbatasan kita. Amin. Nah, di sini saya mau ceritain sedikit sebelum saya lanjut. Next slide. Saya mau kasih, Bapak Ibu kan tadi kan saya bilang ya, kalau kadang kita tuh ngerasa keterbatasan itu sangat nggak enak lah.
Oke, tapi faktanya ada satu orang tokoh Alkitab yang hidup dengan penuh dengan ketidakbatasan. Salomo, Bapak Ibu tahu ya. Oke, nah kita mau sedikit belajar dari kisah hidup Salomo. Oke, kita tahu dia raja yang kaya, punya banyak harta dan lain sebagainya. Dia bisa ngelakuin apa aja. Dia berhikmat juga. Oke, nah tapi ini yang menarik di kisah Salomo. Oke, next dulu, Bray. Salomo itu buat beberapa kitab ya, yang terkenal 3. Oke, waktu masa mudanya dia menggebu-gebu. Dia ciptain satu kitab, Kidung Agung. Bapak Ibu udah pernah baca pasti ya. Di mana itu menggebu-gebu, penuh gairah kalau Bapak Ibu baca. Luar biasa banget lah. Jadi dia waktu masa mudanya dia bergairah banget. Dia bergairah, dia ngelakuin apa aja, dia ya ini di sini lebih ke hubungan lawan jenis ya, tapi dia bergairah lah digambarkan. Oke, next lagi, Bray. Di masa dewasanya dia menulis kitab Amsal. Jadi dia udah menggebu-gebu, terus dia di masa-masa prime-nya. Kan kadang kalau kata orang, masa berusaha itu 20 sampai 30 sampai 40 lah. 40 ke atas sudah mulai prime. Dan nah, dia udah mulai pas prime-nya. Dan di masa itu dia menulis kitab Amsal yang penuh dengan hikmat. Oke, dia menulis kitab Amsal dengan penuh hikmat. Dia udah menggebu-gebu, dia punya segalanya. Oke, dan di akhir masa tuanya, next Bray, dia menulis kitab Pengkhotbah. Dan kalau kita baca Pengkhotbah, apa yang terjadi dalam hidupnya Salomo? Dia bisa dibilang sedikit menyesal. Usaha menjaring angin, sia-sia. Pokoknya dia punya segalanya. Dia seperti kita manusia juga, masa muda kita semangat, lakuin semua terbaik dan sebagainya. Tapi akhirnya dia bilang semua adalah kesia-siaan. Next lagi, Bray. Sampai di ayat ke-12, Pengkhotbah 12-13, dia bilang apa? Pada akhirnya dia bilang ngomong kayak gini, Bapak Ibu. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi kalau saya ganti dengan zaman perjanjian baru ya, bangun hubunganlah sama Tuhan. Oke, berhubunganlah sama Tuhan, karena dari situlah semuanya. Oke, jadi dia punya semuanya, tapi dia ngerasa kosong, dia ngerasa hampa, ngerasa sia-sia. Dan pada ayat terakhir di Pengkhotbah ditulisnya, takutlah akan Tuhan. Kalau saya ganti zaman sekarang, bangun hubunganlah sama Tuhan, berhubunganlah sama Tuhan, Bapak Ibu. Oke, nah kemarin tuh ada anak youth, tapi ini udah lama banget sih. Kok aku doa nggak dijawab ya? Aku doa kayaknya nggak pernah terjawab. Aku mau minta ini yang kemarin juga Hansel udah ngomong ya. Aku minta aku nggak dijawab. Oke, itu juga terjadi waktu ditanya saya mikir juga. Terus saya mulai mikir, bener juga ya. Dulu saya waktu kecil minta PS4 nggak pernah ada PS4 di rumah saya. Oke, dulu saya doa, Tuhan saya mau jadi bisnismen, tapi bisnis saya harus gagal. Tuhan saya mau punya pasangan, saya mau nikah umur 28, saya udah umur 30. Belum nikah. Tuhan, kenapa nih Tuhan? Maksudnya kok doa nggak pernah dijawab. Tapi saya tahu ternyata Tuhan tuh bahkan waktu kecil juga papa mama suruh ya. Kalau ada apa doa, bener gak? Bahkan kalau nggak doa disuruh nggak doa dilihatin papa. Doa, harus doa malam-malam. Kamu kan sekarang masih doa gak sih bla bla bla. Oke. Nah kadang tuh doa, jadi saya sadar, ternyata doa itu bukan cara Tuhan menjawab semuanya. Oke, tapi Tuhan menjawab dengan cara apa? Dengan cara merubah cara kita melihat masalah kita. Tuhan mendewasakan kita, merubah cara kita melihat problem kita, apa yang kita minta. Dulu saya mau nikah cepat, terus awal-awal udah pasangan, akhirnya Tuhan bukakan semua. Ternyata tuh pasangan dibantu terus begini loh. Oke Tuhan. Terus misalnya saya minta PS4, Tuhan gak kasih. Ya mungkin ya karena biar saya gak main game terus. Amin Bapak Ibu. Dan itu mungkin terjadi dalam hidup kita semua. Mungkin Bapak Ibu ada doain soal anak Bapak Ibu, atau doain soal kerjaan dan sebagainya. Saya juga doa soal kerjaan juga saya beberapa target saya yang mundur. Tapi akhirnya tercapai juga sih. Cuma harus mundur. Dan waktu saya lihat, ya Tuhan mau ngajarin saya beberapa hal. Amin Bapak Ibu. Oke, sorry saya buka note dulu. Oke, next. Banyak kita merasa keterbatasan itu adalah penghalang. Tapi Bapak Ibu tahu gak sih kalau kemerdekaan secara Kristenan, secara dunia kemerdekaan itu apa? Benar-benar bebas ngelakuin apa aja, benar gak? Kemerdekaan itu kita bisa ngelakuin apa aja. Kita punya sumber daya buat ngelakuin apa aja. Itu kemerdekaan secara dunia. Oke, next Bray. Tapi secara kekristenan, kemerdekaan itu adalah next Bray. Oke, secara dunia next Bray. Kemerdekaan adalah keterbatasan yang tepat. Menurut kekristenan, kemerdekaan itu adalah keterbatasan yang tepat. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Misalnya nih, ada ikan. Oke. Ikan saya kan dia di laut ya. Saya naikin dia ke sofa. Dia saya suruh nih nonton TV ke sofa. Apa yang terjadi sama ikannya?
Mati, bener gak? Bisa cacingan. Tapi ketika saya taruh ikannya di dalam laut, dia akan apa? Akan bebas, bener gak? Dia akan kemana-mana, muter, jalan-jalan, cari makan, dan sebagainya. Kekristenan bicara soal keterbatasan yang tepat, Bapak Ibu. Kalau orang misalnya, kita suka dengar ya, oh, tidak terbatas, dan lain sebagainya. Tapi kekristenan itu bicara soal keterbatasan yang tepat. Oke, contohnya misalnya saya lagi sakit. Saya kemarin sakit tipes. Waktu tipes saya makan apa aja. Bisa makan, namanya ada apa? Kaki ikil ya, apa kaki sapi, kambing apa. Tapi saya makan sih. Nah, tapi misalnya saya makan itu, saya makan lebih parah sakitnya, Bapak Ibu. Oke, jadi kekristenan itu bicara soal keterbatasan yang tepat, sama-sama katakan tepat. Amin. Jadi apapun ya, Pak, misalnya gini. Keterbatasan itu, kalau kita melihat dari sudut pandang yang beda, setiap orang tuh punya keterbatasan beda-beda, bener gak? Bener ya? Dan Tuhan, kita nggak bisa pilih di mana keluarga kita pilih, kita nggak bisa pilih apapun lah, misalnya kita semua dari Tuhan, oke? Nah, keterbatasan itu memampukan kita untuk berkreativitas. Jadi konsep hari ini yang mau saya sharingkan adalah limitation is a canvas of creativity. Oke, nanti kita akan belajar itu. Oke, next Bray. Oke, ada sedikit motivasi. Tidak semua hari berjalan dengan baik, tetapi berjalan bersama Tuhan ada hal baik di setiap harinya. Amin. Oke, next. Nah, hari ini saya akan membahas 3 poin. Jadi saya nggak akan lama-lama. Saya akan membahas tentang limited, keterbatasan. Kita akan lihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, saya akan bahas tentang what if. Oke, gimana bila apa jika gitu lah ya. Next, expectation. Dan yang terakhir, what's in your hand. Oke, saya akan membahas beberapa hal dari 3 sudut pandang ini, Bapak Ibu. Oke, next, Bray. Oke, ini Bapak Ibu mungkin pernah artisnya, dia Jim Carrey. Oke, dia pernah ngomong gini, saya berharap semua orang bisa menjadi kaya dan terkenal, supaya mereka tahu itu bukan jawabannya. Kadang kita suka bilang, Tuhan, harusnya aku tuh sebenarnya mau memberkati orang, tapi aku punya keterbatasan sumber daya. What if kalau Engkau kasih aku berkat, Tuhan? What if kalau Engkau kasih aku kesehatan, Tuhan, baru aku bisa memberkati orang lain? Oke, tapi kita tadi belajar dari Salomo. Ketika dia punya segalanya, apa terjadi dalam hidupnya? Dia berasa kosong, dia berasa hampa. Oke, nah di what if ini, next slide. Kadang kita suka ngerasa kayak aku harus punya semuanya dulu. Aku harus punya segalanya biar aku bisa memberkati orang. Aku punya segalanya biar aku bisa sukses. Aku punya segalanya biar aku bisa menghidupi apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Oke, tapi ini Paulus juga next slide ngomong gini nih, oke. Nah, kadang kita ngerasa jadi aku harus berasa cukup, berasa santai-santai aja, atau aku harus tenang-tenang aja, santai-santai aja, oke. Jawabannya salah, Pak Ibu. Oke. Pertama tuh ini jadi ada beberapa review dari Om Bagus. Jadi waktu itu pas ngomong Om Bagus, ada satu kata yang menurut aku aneh. Oke, jadi dia bilang gini, tambahin kata cukup. Oke, jadi kadang kita mau kaya, kita mau punya banyak uang dan lain sebagainya. Oh, bagus bilang gini, coba tambahin kata cukup. Karena Karena karya salib Tuhan, ya kayak biasa lah ya. Karya salib Tuhan membuat kita merasa cukup dan lain sebagainya. Tapi itu nggak masuk ke dalam pikiran aku ya, yang masih muda lah ya. Kayak Tuhan cukup maksudnya apa nih? Ini tadi malah bikin orang-orang, maksudnya malah salah tangkap, malah jadi malas dan lain sebagainya. Oke, nah terus aku nanya, Tuhan ini gimana? Apa nih cukupnya? Makanya aku hilangin kata cukupnya. Okay. Nah, apa yang aku mau sharing ini adalah, kita tetap harus melakukan yang terbaik. Next, Bray. Ini kata-kata moto orang Kristen banget. Do the best and let God do the rest. Oke. Paulus pernah berkata gini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Maksudnya apa? Tuhan tetap minta kita, Tuhan kita Allah yang suka bekerja, Bapak Ibu. Oke. Dia ciptain bumi 6 hari, 7 hari, tapi 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Oke, jangan dibalik ya Bapak Ibu. Rasio kerja itu 6 hari kerja, 1 hari istirahat, bukan kebalik. 6 hari istirahat, 1 hari kerja. Oke. Nah, Tuhan sangat menggambarkan dia adalah Allah yang suka bekerja. Oke. Rasio kerja itu 6 hari kerja, 1 hari istirahat, jangan dibalik. Oke. Dan ini Paulus juga bilang, aku menanam, jadi dia harus menanam. Apollo yang menyiram. Apollo ini itu tuh raja waktu situlah. Tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Oke, maksudnya apa? Jadi kata cukup di sini adalah ketika kita tahu Tuhan itu sangat mengasihi kita. Amin. Nah, Tuhan itu selalu memberikan kita yang terbaik. Oke, kata cukup di sini adalah kita percaya bahwa apapun yang kita kasih, kita udah kasih yang terbaik nih. Apapun hasilnya, Tuhan pasti kasih kita yang
Yang terbaik itulah kata cukup yang mungkin bagus ya, itu yang bagus yang waktu itu bilang, dan aku sendiri nggak kayak ini cukup dari mana, maksudnya agak bikin nggak semangat lah kayak gitu. Tapi aku sadar, cukup di sini adalah kita menanam, kita bekerja, Apollo ya ini maksudnya ya, tapi Tuhan yang memberi hasilnya terserah Tuhan. Oke, next Bray. Nah, ini ayatnya paling saya suka, next. Kalau 1 ayat 23, apapun yang juga ini papa suka banget ngomong ini. Suka banget ngomong ini karena kita kadang suka suruh-suruhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah sekarang saya akan bawa tentang what if-nya. Di sini Paulus di sini Kolose dia tulis seperti, seperti untuk Tuhan. Seperti di sini itu ini menarik Bapak Ibu. What if kalau kita kerja itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. What if yang gaji kita itu bukan perusahaan, tapi Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita akan kerja seperti apa? What if vendor atau rekan bisnis kita itu dari Tuhan? What if kalau misalnya berkat anak itu dari Tuhan? Apa yang kita lakukan? Apa kita akan sama seperti orang dunia ini? Besok hari Senin, aduh capek nih kerja lagi. Atau kita akan besok Senin. Aku senang Senin. Ada apa ini? Kayak aku juga nggak gitu ya. Tapi kita belajar, What if kalau apapun yang terjadi di hidup kita itu seizin Tuhan. Kadang kita punya atasan bawel banget. Aku di kantor punya atasan bawel banget, padahal cowok. Tapi aku mulai belajar melihat ya ini dari Tuhan. Bapak Ibu, what if kita bisa ngelihat semuanya itu berkat dari Tuhan. Pasangan kita dari Tuhan, rekan bisnis kita dari Tuhan, atasan kita dari Tuhan, walaupun mungkin ngeselin nggak kayak Tuhan. Atasan kita nggak kayak Tuhan, misalnya marah-marah, ngeselin. Tapi what if itu, ya Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Amin. What if gaji kita itu dari Tuhan, bukan dari perusahaan. Apa yang kita lakukan? Kita akan kerja lebih luar biasa. Amin. Seperti yang di Kolose ini bilang, kerjalah seperti untuk Tuhan. Nah, seperti ini tuh bagus banget kata-kata. Maksudnya di pilihan kata yang bagus banget. Walaupun mungkin orang tua kalian nggak seperti Tuhan. Tapi dibilang apa? Seperti untuk Tuhan. Next Bray. Ini baru masuk yang karya salibnya Tuhan. Next Bray. Karya salib Tuhan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik dan bersyukur dengan hasil yang Tuhan beri. Jadi di sini bukan berarti kita malas-malesan. Aku udah umur segini. Udah kamu aja yang kerja, aku santai aja. Atau aku udah umur segini, aku bisa gini-gini aja. Atau enggak kebalik. Aku cuma kuliah di tempat biasa aja. Bahkan aku enggak kuliah. Aku cuma bisa kerja di perusahaan ini. Nah, itulah yang menjadikan kita terbatas. Padahal keterbatasan yang menurut Tuhan itu bukan seperti itu, Bapak Ibu. Keterbatasan yang tepat. Tapi kita manusia, kita suka membatasi diri kita dengan hal yang tidak tepat. Ada satu buku yang bagus, judulnya The Mountain Issue. Maksudnya apa? Gunung yang bikin gunung itu kamu sendiri yang bikin batasan-batasan itu. Next lagi, Bray. 1 Korintus 15 ayat 10 berkata gini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin, Bapak Ibu. Jadi dari poin pertama ini aku mau sharingin bahwa keterbatasan itu kadang suka kita yang buat. What if aku kuliah di tempat bagus? What if anak aku sukses? Atau enggak, aku pernah bilang kayak gini, Papa kenapa sih nggak main kontraktor dulu? Kenapa harus main baju? Padahal kalau Papa main kontraktor, tetangga kita main kontraktor mobilnya 3. BYD lah, Mazda. Kita main baju, untung kecil. Aku pernah bilang ke Papa kenapa nggak main kontraktor dulu? Nah, maksudnya kita mulai mencari batasan-batasan itu. Kita mulai menyalahkan what if yang ada. Padahal yang Tuhan bilang apa? What if kita semua kerja semua buat Tuhan. Kita lahir buat Tuhan, kita lahir kita nggak bisa pilih keluarga kita dan sebagainya. Amin, Bapak Ibu. Itu poin yang pertama. Next. Aku bahas poin yang kedua. Next, Bray. Expectation. Next. Ini yang menarik di otak kita lagi. Kita bahas sedikit otak lagi ya. Otak kita itu kompleks dan luar biasa. Semuanya isinya tuh cairan. Misalnya kita lagi sakit, yang keluar cairan. Misalnya kita lagi ngerasain jatuh cinta, yang keluar cairan. Misalnya kita ngerasain apa, semua cairan lah. Nah, berprasangka, atau ekspektasi lah ya. Tubuh itu melepaskan hormon serotonin, kortisol, seolah-olah kejadian itu sudah terjadi. Maksudnya apa? Serotonin itu adalah hormon yang bikin senang, yang bikin bahagia, yang bikin nyaman.
Tapi yang kebalikan, kalau kortisol itu yang bikin stres. Ada orang bilang gini, pikiranmu yang membatasimu. Oke? Kadang kalau kita berekspektasi salah, kita ngerasain kejadiannya 2 kali. Oke, kenapa? Karena otak kita udah memprogram dulu. Kita belum terjadi, aduh, kayaknya nggak bisa nih. Otak kita udah memprogram dulu, karena belum terjadi. Oke? Nah, dan hal-hal lainnya adalah ekspektasi ini yang suka bikin orang kecewa. Sebenarnya saya ada cerita ke Yud, ekspektasi adalah hal yang suka bikin orang kecewa. Oh, aku berekspektasi kalau kerja di sini nanti naik jabatan tinggi, ternyata nggak terjadi. Akhirnya kita kecewa. Oh, aku berekspektasi kalau misalnya aku kuliah di sini nanti bakal ini. Aku berekspektasi kalau aku berdoa, puasa, aku bakal Tuhan berkatin. Pas gak terjadi kita malah kecewa. Oke? Bahkan dia bilang ekspektasi itu membunuhmu. Oke? Tapi, ini apa yang aku share ini apa yang aku pelajarin ya Bapak Ibu. Jadi tahun lalu itu aku banyak target banget. Ini bukunya isinya target-target. Oke, tapi targetnya udah mulai berkurang dan maksudnya udah sering ke Tuhan lah. Kemarin juga aku sempat cerita. Aku tuh kalau Bapak Ibu tahu MBTI, aku tuh INTJ. Jadi aku thinking, maksudnya aku tuh suka berencana lah. Oke. Nah, hampir semua rencana aku di tahun 2025 Tuhan gagalin. Aku ada investasi rumah dan aku harus kehilangan rumah itu. Aku kehilangan di umurku yang masih belum 30 waktu itu, aku kehilangan investasi rumahku seharga mobil. Itu aku benar-benar jalan malam-malam kayak orang gila, kayak misalnya aku pakai headset aku kayak bengong, Tuhan, gue pelayanan, gue anak pendeta, gue kasih yang terbaik buat lu, gue hari Sabtu pelayanan, anak youth gue sharingin dan sebagainya, tapi kok ini harus terjadi Tuhan? Jadi ekspektasiku tuh semua gagal. Yang aku suka cerita juga, kripto aku juga hancur dan lain sebagainya, semua gagal ekspektasiku. Oh, pengen ajak mama jalan-jalan ke Jepang. Waktu itu, udah sempet untung banyak. Tapi ya aku diemin, ini masih belum bisa ajak papa, mama doang. Malah rugi, hilang duitnya. Oke, semua ekspektasiku hancur di tahun lalu. Tapi sampai satu ketika aku lupa sih waktu itu kenapa aku bisa sadar. Baca buku atau apa aku lupa, atau misalnya waktu itu ada share atau gimana. Next, Ren. Bray. Oke, aku sadar bahwa berkat Tuhan itu bukan soal apa yang selalu Tuhan beri. Kadang kita suka mau berkat itu apa yang Tuhan beri, bener gak? Berkat itu apa yang Tuhan tambahin. Oh, tahun ini aku tabunganku segini, tahun depan tabunganku segini. Naik, Tuhan berkatin aku. Oh, dulu rumahku segini, sekarang rumahku lebih gede. Oh, dulu aku ngontrak di tempat yang ini, sekarang lebih gede lagi. Atau aku punya anak 1, anak 2, itu Tuhan berkatin. No, Bapak Ibu. Oke, next. Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Oke, berkat itu bukan seolah-olah tentang apa yang Tuhan tambahkan. Tapi berkat Tuhan bukan selalu tentang apa yang dia kasih. Tetapi bisa juga tentang apa yang dia ambil. Karena kita nggak bisa terima ya, kalau bisa Tuhan ambil apa, kita nggak bisa terima. Oke, tapi nyatanya apa? Berkat itu nggak seolah-olah tentang apa yang Tuhan tambahkan. Tapi bisa juga tentang apa yang Tuhan ambil. Oke, dan ini semua tentang gimana kita what if tadi. Oke, next bye. Nah, ini yang tadi itu aku sharing sama Renaldi. Jadi yang aku sharing sama Renaldi tentang ini terus Renaldi bilang, berkat itu bukan tentang Tuhan yang Tuhan kasih loh, tapi bisa tentang Tuhan yang ambil. So, kayak, wow. Oke, ya kayak gitulah ya. Nah, ini ada kata-kata yang luar biasa juga yang aku dapat juga nih. Oke, ekspektasi yang tidak akan pernah mengecewakan adalah berekspektasi punya rumah yang gede, punya harta, tiba-tiba Tuhan jatuhin duit, atau misalnya tiba-tiba kena cowok kaya atau cewek kaya, atau apapun itu. Bukan, Bapak Ibu. Oke, next. Ekspektasi yang tidak pernah mengecewakan adalah berekspektasi bahwa Tuhan selalu menuntun dan memberikan yang terbaik. Amin. Jadi ketika kita mau ngadepin sesuatu, kita mau bisnis kita, kerjaan kita berekspektasi bahwa, aku tinggal lakuin yang terbaik aja. Sisanya, biar Tuhan. Karena Tuhan gak pernah curang. Amin. Tuhan gak pernah curang. Tuhan, aku ada ngomong diet juga sih. Coba kita berekspektasi bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik. Oke? Even apapun terjadi, mau kita sakit, mau kita misalnya kehilangan bisnis kita akan bilang apa? Tuhan, Engkau baik. Kita gak pernah curiga sama Tuhan kita. Oke, next, bye. Nah, untuk simpelnya aku gambarkan sebuah iman ya, karena ekspektasi kan bicara soal iman juga, yang belum kita lihat tapi kita percaya. Oke? Tadi kan kita bilang bahwa ekspektasi itu membunuhmu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berekspektasi dengan benar, kita berekspektasi dengan benar, itu akan membuat hormon yang lebih positif. Tadi yang serotonin, itu akan membuat kita makin jadi pede. Jadi walaupun mungkin kejadiannya nanti nggak sesuai ekspektasi kita, buruk, tapi kita bilang, Tuhan mau ajarin sesuatu nih.
Oke, nah aku menggambarkan jadi sebuah iman ya. Iman bukan tentang apa yang kita tahu, oke, atau mengerti segalanya. Iman itu bukan tentang apa yang kita tahu. Oh, aku tahu ini, aku bukan, oke. Tapi mempercayai Allah yang benar, yang sangat mengasihi kita dan tidak pernah curang. Oke, next Bray. Oke, aku udah masuk poin terakhir. Di Yeremia 29:11 berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikanmu kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin? Amin. Oke, next. Poin terakhir. Oke, aku nggak lama-lama lagi. Aku akan membahas tentang what's in your head. Jadi tadi pertama kita udah belajar bahwa what if-nya. Kita punya what if yang benar. Yang kedua, kita punya expectation yang benar. Oke. Nah, sekarang kita udah, aku udah tahu nih, aku udah punya mindset yang benar dan sebagainya. Apa sih sekarang yang harus kita tahu? Oke. Aku mau bahas tentang what's in your hand. Oke. Ini bicara soal apa yang ada di tangan kita. Bukan apa yang nggak ada. Oke. Kita manusia, kita suka mencari apa yang nggak ada. Tapi Tuhan nggak pernah pakai apa yang nggak ada, Bapak Ibu. Tuhan selalu pakai apa yang ada di tangan kita. Oke. Ketika Musa ketika Tuhan suruh, apa yang Musa bilang? Tuhan, mulut aku nggak bisa ngomong. Bahkan dia bilang gitu, dia ngomong itu ke penciptanya. Saya Bapak Ibu ya, kalau aku ya misalnya, aku lagi diam terus tiba-tiba ada rumput kebakar. Tiba-tiba disuruh fair, bikin bisnis. Aku langsung gas. Oke, aku tahu itu Tuhan. Oke, aku tahu itu Tuhan. Tiba-tiba rumput kebakar. Ini kayak ceritanya Musa nih. Tuhan suruh aku A. Aku kan lakuin apa yang Tuhan suruh waktu itu. Karena aku tahu itu Tuhan. Oke, itu kan ciptaan kita. Tapi apa yang terjadi dengan Musa? Tuhan, aku masih kecil suruh kakakku aja Harun. Oke, kalau aku jadi Tuhan, aku kan, ini Musa, udahlah aku suruh orang lain lagi, tapi Tuhan enggak ya, Tuhan sangat menghargai hubungan. Oke, nah, kita sebagai manusia, Musa pun gak ngeliat apa yang dia punya. Dia melihat, Tuhan kan kalau mau suruh yang hebat aja, ngapain suruh aku gak bisa. Apa yang terjadi dengan Gideon juga? Ketika Tuhan suruh, apa yang Gideon terjadi? Aku paling kecil, Tuhan, bangsa aku paling kecil, ngapain suruh aku, suruh yang lain aja. Kita suka nggak ngelihat apa yang ada di tangan kita. Kita suka ngelihat apa yang ada di tangan orang lain. Ya, Bapak Ibu, itu apa yang kadang suka membatasi kita dari keterbatasan yang tepat. Jadi aku sharing hari ini bukan bicara soal, kekristenan itu terbatas ya, nggak seru, enggak. Oke, tapi kita punya kekristenan itu bicara soal kemerdekaan yang terbatas, tapi terbatas dengan tepat. Oke, aku punya satu cerita, Bapak Ibu tahu gak sih kalau jutaan lagu yang enak itu diciptakan dari 12 nada dasar doang loh. Jutaan lagu dunia ini diciptakan dari 12 nada dasar. Bukan ribuan nada dasar, tapi 12 nada dasar yang dikombinasiin. Bapak Ibu kalau ke restoran, biasanya makannya apa? Ayam, bener gak? Ikan, ya kadang ada kambing ya, atau kemarin aku nonton ada labi-labi. Ular, ada yang pernah makan labi-labi, labi-labi ular. Nah, tapi kalau kita ke restoran tuh ada ikan, ayam, bebek. Dan kadang tuh rasa itu cuma terdiri dari berapa? Dari 4 atau 5 rasa. Asin, Bapak Ibu bisa rasa apa? Asin, manis, asam, pedas, apalagi? Rasa terbatas, tapi apa yang membuat menjadi enak? Kombinasi dari keterbatasan itu, amin gak Bapak Ibu? Amin? Tadi lagu itu apa yang bikin lagu itu enak didengar? Padahal cuma 12. Kalau misal, aku gak pernah dengar misalnya, Pak Stephen bilang, kenapa sih Tuhan cuma ada 12 nada? Kenapa gak bikin 30 nada biar lebih merdu? Gak gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi di 12 itu kita kombinasiin jadi nada yang lebih enak didengar. Kata-kata yang indah juga dari 27 alfabet ya. Kata-kata yang indah itu cuma dari 27 A, B, C, D, F, G. Tapi bisa bikin kata-kata yang indah. Nah apa yang aku mau sharing dari ini adalah, mungkin yang ada di tangan kita itu terbatas. Tapi Bapak Ibu tahu gak sih kalau Tuhan bilang apa? Tuhan ciptain kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita punya Tuhan yang penuh dengan konsep. Tuhan waktu ciptain bumi, dia ciptain manusia, hidungnya lubangnya 2. Tek. Matanya ada yang sipit, ada yang belok. Kakinya 2. Nggak kan ada Tuhan nggak ciptain kaki 1. Dan lain sebagainya. Tuhan kita tuh punya konsep, dan kita manusia, kita segambar dengan Tuhan itu bicara soal konseptualnya. Aku nggak pernah lihat kucing bisa gambar. Ya ada sih gajah bisa gambar ya. Tapi maksudnya manusia itu diciptain segambar serupa dengan Allah itu bicara soal banyak hal ya. Tapi aku di sini mau bilang tentang konsepnya. Tuhan kita tuh Tuhan yang sangat berkonsep. Dan itu yang ada di dalam otak manusia. Dimana dengan segala keterbatasan yang ada di tangan kita bisa mengkombinasikan semuanya.
Amin. Jadi memang semua dunia ini tuh banyak kan ada batasan-batasan. Oke, tapi gimana Tuhan bilang, dengan limitation is a canvas of creativity. Gimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu keterbatasan kita, dan kita bisa mengkombinasikan semua itu menjadi sesuatu yang indah, amin. Sesuatu yang luar biasa, menjadi mungkin di kerjaan kita, di bisnis kita, di lingkungan kita. Jadi bukan soal seberapa umur kita, masih muda, masih tua, atau seberapa kesehatan kita, atau misalnya soal seberapa peluang yang ada, bukan soal itu, tapi soal gimana kita bisa bekerja dengan keras, mengkombinasikan semua yang udah Tuhan kasih di tangan kita, amin. Oke, kamu tadi udah selesai. Next, Bray. Mungkin aku mau ingetin beberapa ayat terakhir aja. Oke, ayat ini yang cukup membuat aku wow sih. Jadi kan dulu kita dari gereja GBI lah ya. Dan di situ kan kita benar-benar belajar bahwa keselamatan harus kita usahakan. Keselamatan harus kita usahakan. Terus tiba-tiba Papa ajak kita pindah ke Om Bagus. Ya. Gimana Pak? Maksudnya konsepnya gimana? Pokoknya dibilangnya kasih karunia Tuhan. Jadi kita nggak usah usaha apa-apa bla bla bla. Terus kayak jadi kan surat izin bikin dosa dong ya. Masa aku mulai bertanya-tanya nih, bener ya ikut papaku? Aku udah gede sih, apa aku nggak usah ikut papaku ya? Apa aku tetap di gereja ini aja ya? Karena aku suka konsepnya, kita disuruh kalau firman 4 cara, 4 tips, 3 langkah. Itu asik banget buat anak muda ya, cara-cara dan tips-tips. Oke. Tapi di sini kan Om Bagus kalau ngobrol, kalau lagi khotbah kasih Tuhan kayak oke, 30 menit konsen, lama-lama ngantuk tidur, mulai kata dan sebagainya, kayak salah ya Tuhan ya. Tapi ada satu ayat ini yang luar biasa sih. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Next slide, ayatnya belum muncul. Supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi. Ini Tuhan yang ngomong. Tuhan bilang apa? Secara simple lagi nih. Tuhan ngomong ke Bapa, engkau Bapa mengasihi mereka, kita sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Luar biasa gak Bapak Ibu? Saya seneng. Oke. Maksudnya jadi apa? Kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi akhir-akhir ini aku lagi suka. Dulu tuh aku agak membatasi diriku dengan agama seberang. Jadi aku kadang nggak suka dengerin lah. Tapi akhir-akhir ini aku lagi suka dengerin podcast yang malah agama seberang. Tapi yang nggak ribut-ribut ya. Aku suka dengar kalau Bapak Ibu tahu Escape, dia yang Raymond Chin. Oke. Jadi ada undang Ustadz Felix. Terus aku jadi suka denger itu. Oke. Aku jadi tahu view-viewnya. Dan ketika aku makin dengar, aku makin, Tuhan baik banget ya. Tuhan luar biasa banget loh. Kok bisa dia percaya itu ya? Aku malah makin kayak, Tuhan tuh luar biasa. Apalagi waktu itu aku denger Daniel Mananta. Dia bilang apa? Aku tuh jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Seberapa dia sangat sayang sama kita. Dia rela mati. Dia sayang sama Tuhan Yesus. Oke. Nah, dan ya ini luar biasanya. Semangat Kristen ini mengajarkan soal hubungan. Dan Tuhan Yesus itu sangat menghargai hubungan ya. Aku cuma ngomong banget kalau ketika Tuhan suruh Musa nggak mau. Kalau aku sih, aku kan nyari orang lain ya. Ya udahlah. Tapi Tuhan sangat mengasihi hubungan. Musa, aku yang ciptain kamu loh. Tuhan tapi kan, iya deh, yaudah Harun temenin kamu deh. Sama Gideon. Kayak misalnya aku suruh Gayus, tolong ya kamu khotbah, kamu sharing ya. Nggak mau kok, ya udah, aku cari yang lain. Tapi Tuhan tuh enggak, Tuhan tuh sangat menghargai hubungan. Dan itu yang Salomo bilang di ayat tadi, ayat khotbah terakhir. Dari semua itu sia-sia. Tapi kalau aku bisa nasehatin gaya Salomo bilang gitu, Salomo bilang apa? Takutlah akan Tuhan, bangunlah hubungan sama Tuhan. Oke, ini ayat terakhir, next Bray. Nah, ini next Bray, Efesus 2:10 ini ayatnya terkenal banget ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Jadi di sini Tuhan bilang apa? Melakukan pekerjaan baik. Jadi kekristenan itu bukan bicara, kita bicara soal Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan yang terbaik, hubungan sama Tuhan dan sebagainya. Tapi ketika kita tahu kasih karunia Tuhan, kita tahu kita nggak layak dan lain sebagainya, itu kan memampukan kita untuk bekerja lebih keras. Amin. Bukan sebaliknya. Bukan malah malas-malesan. Nah, sharing aku simpulin dikit. Jadi hari ini aku sharing tentang keterbatasan, limitation is a canvas of creativity. Di mana keterbatasan itu emang Tuhan tuh udah ceritain tuh sebenarnya, cowok nggak bisa hamil, bener ya. Semua tuh udah ada batasan-batasan yang tepat.
Oke, kita udah punya batasan-batasan tepat, tapi gimana kita tahu batasan kita itu dan kita bisa mengkombinasikannya. Kita nggak pakai alasan what if aku lahir dari keluarga yang kaya, what if ini, what if itu, what if bla 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 bla. Bukan itu, oke? Tapi kita punya what if yang benar. What if semua yang ada itu Tuhan kasih? What if yang gaji aku itu bukan perusahaan tapi Tuhan? What if aku lahir di keluarga yang Tuhan kasih yang terbaik buat aku? What if kesehatan itu kayak gini, mungkin Tuhan mau ngajarin aku sesuatu. Mungkin Tuhan mau aku jadi berkat buat orang lain. Oke, ketika kita punya what if yang benar, oke, segala keterbatasan kita akan kita kombinasikan menjadi luar biasa, amin. Terus yang kedua tadi ekspektasi. Di mana kita manusia kita suka berekspektasi. Dan faktanya otak itu luar biasa banget. Ketika kita berekspektasi, padahal belum terjadi, tapi itu otak itu udah bikin itu terjadi. Itu kenapa kita udah capek duluan, kita udah takut duluan, tapi kalau sebaliknya, kita punya ekspektasi yang positif, kita kan semangat duluan, pede duluan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Oke? Kita punya ekspektasi bahwa Tuhan selalu tahu yang terbaik, dan Tuhan selalu mau kita yang terbaik, dan Tuhan gak pernah curang. Dan yang terakhir, what is in your hand? Oke? Misalnya kita kerja, ya jangan malu. Kalau misalnya kita kerja cuma jadi staff misalnya, atau kita kerja cuma jadi ini aja. Kita S1 tapi harus kerja ini, kerja itu. Yang ini. Tapi Bapak Ibu tahu gak sih kalau apa yang Tuhan kasih itu, mungkin Tuhan mau ngajak kita sesuatu. Kita gak akan ada posisi di atas kalau kita gak pernah coba hal yang di bawah, benar gak? Amin? Kita gak tahu apa yang Tuhan mau ajarin kita. Tapi kalau kita tahu apa yang dari tangan kita dan kita bisa memanfaatkan itu menjadi luar biasa, amin Bapak Ibu? Itu yang Tuhan mau lah. Oke, sharingku udah itu aja. Aku cuma mau ingetin, kita lahir dari segala keterbatasan, tapi kita punya Tuhan yang gak terbatas. Tapi ingat, kita tetap manusia yang terbatas. Kita punya bagian-bagiannya. Mungkin ada orang yang harus diciptakan untuk jadi businessman, dia harus jadi kerja, nggak apa, it's okay, nggak usah paksa jadi businessman. Mungkin ada orang yang mungkin harus ada sakit biar bisa memberkati orang lain, bisa sharing, ya it's okay. Ayo Bapak Ibu, udah mah, mungkin Bapak mau ini. Thank you, God bless you.